Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa, mari kita mulai pembahasan kita untuk hari ini. Ya, selamat datang di materi kita. Saya Ibnul Aljauzi Amri, dosen yang akan menemani Anda di mata kuliah Konseling Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Nah, materi yang akan kita bahas ini saya siapkan khusus untuk Anda, para mahasiswa di program studi sarjana K3. Tujuannya apa? Agar kita punya pondasi yang kokoh, yang paling fundamental untuk profesi kita nanti. Oke, kita mulai ya. Oke, jadi apa saja yang akan kita bedah hari ini? Pertama, kita akan lihat dulu landasan psikologisnya. Kenapa ini penting? Lalu, kita akan masuk ke 3 teori utama tentang perilaku manusia. Setelah itu, kita akan kupas tuntas soal persepsi risiko dan hubungannya dengan perilaku berbahaya. Nggak berhenti di situ, kita juga akan melihat faktor-faktor psikososial, dan terakhir, kita tutup dengan ancaman yang seringkali nggak kelihatan, stres kerja dan dampaknya. Baik, mari kita masuk ke bagian pertama, fondasinya. Mungkin ada yang bertanya, Pak, kenapa sih anak K3 harus pusing-pusing belajar psikologi? Jawabannya sebenarnya simpel banget. Karena K3 itu inti dari segalanya, ya tentang manusia. Dan psikologi itu ibaratnya ngasih kita peta untuk memahami kenapa sih manusia bertindak A, B, atau C di tempat kerja. Lebih spesifik lagi, peta yang kita gunakan itu namanya psikologi industri dan organisasi. Anggap saja ini cabang ilmu psikologi yang emang fokusnya cuma satu, meneliti perilaku manusia dalam konteks pekerjaan. Dan tujuannya, wah ini K3 banget, yaitu gimana caranya kita bisa memahami dinamika individu, grup, dan organisasi untuk menciptakan tempat kerja yang nggak cuma aman, tapi juga bikin orang di dalamnya sejahtera. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana cara kita mulai membaca perilaku ini? Nah, para ahli psikologi itu sudah kasih kita 3 kacamata utama. 3 teori besar untuk melihat kenapa sih orang melakukan sesuatu di tempat kerja. Yuk, kita lihat satu persatu. Nah, di sini kita bisa lihat bedanya. Yang pertama, behaviorisme. Intinya simple, perilaku itu dibentuk oleh konsekuensinya. Kalau tindakan aman diberi hadiah, ya orang akan cenderung mengulanginya. Contoh paling gampang di K3, program insentif. Tim yang zero accident dapat bonus. Kacamata kedua adalah kognitif. Ini fokusnya ke dalaman kepala kita, ke proses berpikir. Ini kita pakai buat apa? Buat mendesain training K3 yang efektif, supaya orang paham risikonya, bukan cuma hafal aturannya. Dan yang ketiga, humanistik. Teori ini percaya kalau manusia itu punya potensi untuk tumbuh. Di K3, ini kita terjemahkan menjadi bagaimana membangun budaya di mana setiap pekerja merasa memiliki keselamatan. Jadi aman itu bukan karena disuruh, tapi karena kesadaran diri. Ini nih, pertanyaan jutaan dolar yang mungkin sering Anda dengar atau bahkan pikirkan sendiri. Kita udah kasih training, aturan seabrek, APD lengkap. Tapi kok ya, pekerja yang paling senior, yang paling jago sekalipun, kadang masih nekat melakukan tindakan yang berbahaya. Jawabannya itu ternyata lebih kompleks dari sekedar bilang, oh dia lalai. Dan kunci untuk memecahkan misteri tadi ada di sini, di dalam kepala kita masing-masing. Namanya persepsi risiko. Ini bukan tentang seberapa bahaya sebuah pekerjaan secara objektif, tapi tentang bagaimana otak kita menilai bahaya itu. Penting banget buat kita bisa membedakan 2 hal ini. Risiko objektif itu, ya data, angka, statistik, probabilitas kecelakaan yang bisa dihitung. Tapi, yang setiap hari mengendalikan tindakan kita, itu bukan angka, melainkan risiko yang dipersepsikan. Ini adalah penilaian subjektif, perasaan pribadi kita, tentang seberapa bahaya sih ini. Dan seringnya, antara data di kertas dan perasaan di kepala, itu jauh berbeda. Nah, perbedaan tadilah yang melahirkan apa yang kita sebut perilaku tidak aman atau unsafe behavior, yaitu tindakan apapun yang menyimpang dari prosedur standar dan bikin peluang celaka jadi lebih besar. Kenapa pekerja berpengalaman sering melakukannya? Justru karena pengalamannya itu. Rutinitas membuat persepsi risiko mereka turun drastis. Muncul pikiran, gini doang sih udah biasa, atau nggak bakal kenapa-napa kok. Ini bahaya sekali. Oke, jadi kita udah tahu bahwa perilaku itu dipengaruhi isi kepala individu ya. Tapi manusia kan nggak kerja di ruang hampa ya, ada lingkungan di sekelilingnya. Sekarang kita akan lihat gimana faktor-faktor psikososial di tempat kerja itu punya andil yang sangat besar. Coba bayangkan ini sebagai iklim atau cuaca di tempat kerja. Kalau budayanya cuma ngejar target produksi tanpa peduli keselamatan, yaitu sama aja mendorong orang ambil jalan pintas. Atau kalau atasan nggak pernah ngasih contoh yang benar, ya jangan harap bawahannya patuh. Hal-hal seperti beban kerja yang gila-gilaan, hubungan yang gak akur sama rekan kerja, semua ini secara perlahan menumpuk tekanan psikologis yang bisa berujung pada satu kesalahan fatal. Sekarang, mari kita kerucutkan pembahasan kita pada salah satu faktor psikososial yang paling terkenal dan paling berbahaya,
stres kerja. Ini bukan sekedar capek biasa loh. Ini adalah kondisi yang punya dampak langsung dan nyata terhadap keselamatan. Definisi formalnya begini, stres kerja itu muncul ketika ada ketidakcocokan. Tuntutan kerja nggak sebanding dengan kemampuan, sumber daya, atau kebutuhan si pekerja. Jadi, ketika tuntutan itu melebihi kapasitas kita untuk menanganinya, entah itu kapasitas waktu, tenaga, atau mental, nah, disitulah stres yang berbahaya mulai muncul. Lalu, gimana dampaknya ke K3? Sangat langsung. Stres itu musuh utamanya konsentrasi. Otak kita jadi susah fokus. Kemampuan kita menilai situasi dan mengambil keputusan yang benar jadi kacau. Akibatnya, human error meningkat drastis. Kita jadi cenderung terburu-buru, nggak teliti. Belum lagi kelelahan fisik dan komunikasi ke tim yang jadi amburadul. Semua ini, kalau digabungkan, adalah resep sempurna untuk terjadinya sebuah kecelakaan. Jadi, apa kesimpulan dari semua pembahasan kita hari ini? Pesan utamanya adalah ini. Membangun tempat kerja yang aman itu jauh lebih dari sekedar bikin aturan yang ketat atau menyediakan APD yang canggih. Pada intinya, K3 adalah tentang memahami manusia. Tentang bagaimana mereka berpikir, bagaimana mereka merasa, dan kenapa mereka bertindak seperti itu. Sebagai penutup, saya ingin meninggalkan satu pertanyaan untuk Anda renungkan. Anda semua adalah calon praktisi K3. Nah, setelah tahu semua ini, pertanyaannya adalah bagaimana Anda akan menggunakan prinsip-prinsip psikologis yang barusan kita bahas untuk secara nyata, merancang program, intervensi, dan membangun sebuah budaya keselamatan yang benar-benar efektif di tempat kerja Anda nanti. Coba pikirkan itu. Terima kasih.